Hai Sobat Bim Bim, welcome back to my channel yang membahas tentang peperangan, hal-hal di luar nalar, misteri dan lain-lain yang tentunya berdasarkan kisah nyata dan fakta. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar saya tetap semangat membagikan pengetahuan sejarah yang tercatat oleh dunia, dan agar saya dapat duit dari Google AdSense. Berikut, 3 fakta menarik dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Fakta menarik yang pertama yaitu pembahasan tentang Hiroshima, Nagasaki, dan bom atom. Banyak pertanyaan yang timbul dalam benak orang-orang, mari kita simak. Kenapa Amerika tidak meluncurkan bom atom di Tokyo atau ibu kota Jepang? Sebenarnya, Tokyo adalah sasaran awal yang masuk daftar rencana Amerika dalam peristiwa peluncuran bom atom, namun rencana itu dibatalkan, karena pada bulan April tahun 1942, Tokyo sudah hancur dan luluh lantah akibat serangan kecil. Sebagian besar wilayah Tokyo sudah hancur terbakar, dan di situ hanya ada istana kekaisaran Jepang. Dan jika bom atom dijatuhkan di Tokyo, maka kerusakannya tidak menyebar luas. Maka dari itu, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Di sisi lain, Hiroshima dan Nagasaki merupakan titik di mana persatuan kemiliteran Jepang berada, dan faktor industri. Hiroshima dan Nagasaki juga merupakan tempat persenjataan Jepang, pembuatan senjata dan tempat pengembangan kekuatan militer Jepang. Maka dari itu Amerika memilih kedua titik tersebut, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sebagai sasaran pengeboman. Lalu, apa yang akan terjadi jika bom atom sudah diluncurkan, namun Jepang masih tetap tidak mau menyerah? Tentu saja, bom atom yang ketiga akan diluncurkan kembali oleh Amerika, jika Jepang tidak menyerah. Fakta menarik dalam urutan kedua, yaitu tentang seekor hewan pintar yang turut serta dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Hewan tersebut adalah seekor beruang. Beruang coklat itu ditemukan pada tanggal 8 April 1942 yang tepatnya di pegunungan Iran. Ia ditemukan oleh segerombolan tahanan perang Polandia yang diangkut dari Siberia. Kemudian, beruang ini diadopsi dan diberi nama Wojciech. Hewan berbobot 300 kg tersebut diadopsi oleh Divisi Artileri Kompi Transportasi ke-22 di Korps ke-2 Polandia. Wojciech menjadi penyemangat bagi para tentara, menjadi maskot tempur, dan menjadi sahabat para tentara dalam keberlangsungan Perang Dunia Kedua. Wojciech adalah nama yang diambil dari bahasa Slavia kuno, yang memiliki arti pejuang. Wojciech diasuh oleh tentara dari sewaktu ia ditemukan dan diadopsi. Tentara yang merawatnya, bernama Dmitry Saugo. Saugo menganggap Wojciech seperti layaknya seorang bayi. Ia diberi susu yang dimasukkan ke dalam botol vodka, sampai ia bertumbuh dewasa. Ketika ia kecil, ia ditemukan tanpa induknya, mungkin induknya atau kawanannya telah tewas dalam kehidupan yang kelam kala itu, karena peristiwa perang tidak hanya berdampak kepada manusia, hewan pun dapat atau bisa menjadi korban. Kala itu, Saugo, seorang prajurit perang yang merawat Wojciech mengatakan, Brał zapalonego papierosa, zaciągał się i połykał, lubił pić z butelki po piwie, a gdy ta była pusta, zaglądał przez szparę, gdzie jest reszta piwa. Yang artinya, dia akan menerima rokok yang menyala, menghisap, dan menelannya. Dia suka minum dari botol bir, dan ketika sudah kosong, dia akan melihat melalui celah untuk melihat di mana sisa bir itu. Beruang pintar tersebut mengalami kerusakan pada kerongkongannya, mungkin karena ia suka merokok, dan kebiasaannya yang suka menelan rokok yang masih menyala. Kerusakan kerongkongannya mengakibatkan ia meninggal dunia. Wojciech meninggal dunia pada tahun 1963. Kemudian, pada bulan November tahun 2015 silam, Edinburgh, Skotlandia, telah meresmikan patung Wojciech dengan bahan perunggu. Fakta pada urutan ketiga ini sedikit konyol, namun hal ini benar-benar terjadi. Pasukan Amerika dan Kanada bersatu untuk menyerang sebuah pulau yang bernama Pulau Kiska, yang dikuasai oleh Jepang pada tahun 1943. Mereka menjatuhkan 424 ton bahan peledak via udara, dan 330 ton via laut. Setelah itu, pasukan Amerika dan Kanada ini mendarat di Pulau Kiska, dengan titik pendaratan yang berbeda. Pasukan Amerika berjumlah 35.000, setelah mereka mendarat di titik yang berbeda,
Mereka bertempur dalam cuaca berkabut yang begitu tebal. Kabut di pulau itu tidak hanya tebal, kabut tersebut juga menjadikan pulau itu sangat gelap. Dari mulai suara senapan yang mengerikan, ledakan bom yang terdengar di sana-sini, sampai meledaknya ranjau di mana-mana. Pertempuran yang terjadi selama beberapa hari itu, mengakibatkan ratusan korban berjatuhan. Dan mereka pada akhirnya sadar, bahwa pulau tersebut, merupakan pulau yang tidak berpenghuni. 3 minggu sebelumnya, Jepang sudah pergi dan tidak lagi menduduki pulau tersebut. Dan ternyata, selama baku tembak terjadi, tentara Amerika justru sebenarnya baku tembak dengan pasukan Kanada. Yang padahal sedari awal mereka bergabung dan bekerja sama, malahan mereka berdua saling baku tembak tanpa disadari. Dan mirisnya ada 313 prajurit yang menjadi korban perang tersebut. Dari awal sudah bersatu untuk bekerja sama, namun sampai lokasi justru mereka saling tembak. Karena sebelumnya tidak mengetahui, bahwa sebenarnya Jepang sudah hengkang, 3 minggu sebelum itu. Amerika mengira pasukan Kanada adalah tentara Jepang. Begitu juga dengan Kanada, pasukan Kanada juga mengira, bahwa pasukan Amerika adalah pasukan Jepang. Jadi mereka saling baku tembak. Padahal seharusnya mereka bekerja sama sesuai strategi.